Shalom. Kembali kita berjumpa dalam satu perenungan yang Tuhan berikan pada saya. Saudara-saudaraku, satu sukacita yang besar kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui online. Buat jemaat House of Grace, the Kingdom of God, saya selalu berdoa Tuhan selalu memberikan kekuatan, penyertaan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih kami boleh selalu bersekutu dengan-Mu, Bapa. Itulah yang menjadi keinginan, menjadi tujuan hidup kami. Kami ingin selalu berada di dalam rumah-Mu. Kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu bagaimana kita hidup berkelimpahan di saat krisis. Saudara-saudaraku, seiring merebaknya yang seperti Anda tahu, COVID ini, virus ini, maka terjadilah krisis ekonomi global. Karena ini tidak hanya melanda Indonesia, tetapi ini melanda hampir seluruh dunia, termasuk Amerika, Cina, dan juga negara-negara Asia, Eropa. Mereka semua menjerit karena adanya virus ini. Mereka tidak bisa bergerak, mereka harus mengadakan lockdown, mereka harus menutup usaha mereka, mereka harus berhenti berusaha. Itu yang terjadi. Terjadi banyak perusahaan bangkrut yang karena ekonomi tidak bergerak alias macet. Ya. Dan kemudian banyak juga bidang-bidang pariwisata, travel agent, hotel, maskapai penerbangan, mereka semua tutup. Karena apa? Mereka berusaha untuk memotong jalur penularan ini. Jutaan manusia, kalau kita mau melihat, jutaan manusia kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena di PHK. Dan bukan itu saja, 2 juta lebih orang terinfeksi dari seluruh dunia. Kemudian 150.000 lebih orang yang meninggal. Itu yang terdeteksi. Belum yang tidak terdeteksi. Nah, saudaraku, ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu ini bukan Engkau menjatuhkan hukuman, tapi Engkau izinkan semua ini terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau ingin kami manusia, kami anak-anak Tuhan, itu mengerti bahwa kami masih perlu Engkau. Kami masih perlu Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak ingin menakut-nakuti saudara dengan kata-kata krisis, ya, karena setiap orang di dunia ini tidak ada yang kebal terhadap krisis, termasuk kita anak-anak Tuhan atau orang percaya. Karena setiap orang mau tidak mau harus atau sedang melaluinya, persis seperti saat-saat seperti ini. Nah, dalam situasi seperti keadaan seperti ini tidak sedikit membuat orang menjadi stres, bingung, dan takut.
menghadapi hari esok atau masa depannya, bagaimana saya harus makan bulan depan karena mungkin orang itu sudah kehilangan pekerjaan secara mendadak dan kehilangan penghasilan, sehingga pemerintah pun kalang kabut, saudaraku. Pemerintah harus turun tangan membantu mereka. Banyak saya melihat alokasi dana yang sudah disusun ulang dan diarahkan kepada dampak daripada wabah ini. Dan ini tidak hanya melanda orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bahkan orang percaya pun, anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama, stres, bingung, serta ketakutan. Dan banyak di antara kita mulai bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Banyak orang bertanya, Tuhan, bukankah aku ini anakmu? Aku sudah rajin berdoa, aku rajin ke gereja, aku rajin beribadah dalam persekutuan. Bukankah aku ini anakmu, Tuhan? Bukankah aku selalu melayani Engkau, Tuhan? Itu yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kita, anak-anak Tuhan. Mengapa justru ini menimpa saya ketika wabah terjadi? Saudaraku, berhenti bertanya-tanya kepada Tuhan. Yang pasti, semua rancangannya selalu baik bagi kita. Percayalah. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan dipermalukan. Elohim tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan. Itu janji Elohim. Saudaraku, krisis itu tidak selalu buruk. Sebaliknya, krisis juga menunjukkan suatu titik yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang ketika seseorang sanggup atau kuat menghadapi krisis tersebut, atau dia sanggup atau kuat mengatasinya. Oleh karena itu, krisis dapat juga membawa kesempatan, tapi juga bahaya. Waktu orang-orang mencari jalan keluar untuk menanggulangi krisis, mereka dapat memilih jalan kehancuran, atau mereka juga dapat memilih jalan keluar yang lebih baik untuk menanggulangi masalahnya. Saudaraku, yang paling berbahaya adalah ketika seseorang melalui fase krisis ini, mereka dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dan putus asa, sehingga orang tersebut tidak mampu lagi mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, sehingga keadaan tersebut menghancurkan orang tersebut. Saudaraku, jika Tuhan izinkan wabah ini terjadi, bukan berarti dia sedang menghukum dunia ini. Bukan berarti dia sedang menghukum kita, tetapi dia sedang mengingatkan kita bahwa engkau masih perlu Tuhan. Jangan ada seorang pun di antara kita yang melalui tindakan, melalui sikap kita menjadi begitu sombong, seolah-olah kita tidak perlu Tuhan. Di mulut kita katakan kita perlu Tuhan, tapi tindakan kita, sikap kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu Tuhan. Saudaraku, perhatikan ini. Di luar Tuhan, engkau bukan apa-apa. Haleluya. Saudaraku, kemarin ketika saya merenungkan sesuatu, merenungkan apa yang terjadi, merenungkan firman Tuhan, kemudian Tuhan berbicara kepada saya, seandainya kamu saat ini berada di satu gedung yang tinggi bersama beberapa orang jemaatmu, kira-kira apa yang kalian lihat? Kemudian saya katakan,
Ya Tuhan, ada yang berkata mungkin aku melihat mobil. Kemudian ada yang berkata, oh aku melihat pohon-pohon. Kemudian ada yang berkata mungkin melihat, oh aku melihat orang-orang berjalan di bawah sana. Tapi ada juga yang mungkin melihat lebih jauh, aku melihat tepian langit dan bumi. Horizon itu. Saudaraku, kemudian saya bertanya, apa maksudnya? Kemudian Tuhan hanya berkata, aku ingin semua anak Tuhan melihat dari cara pandang yang berbeda dengan dunia ini. Ketika engkau melihat krisis, engkau akan melihat dengan cara pandang berbeda. Cara Kristus memandang. Haleluya. Kemudian saudaraku, dia katakan, coba tutup matamu. Kemudian saya mulai menutup mata saya. Kemudian dia katakan pada saya, apa yang kamu dengar? Kemudian saya katakan, saya mendengar suara mobil Tuhan. Ketika saya berkata, saya mendengar suara mobil Tuhan, yang terlintas di pikiran saya adalah mobil. Kemudian, apa lagi? Saya katakan, saya mendengar suara motor, karena rumah saya dekat dengan jalan, saudaraku. Jadi, saya katakan, saya mendengar suara motor. Kemudian Tuhan katakan, ketika saya mengatakan saya mendengar suara motor, yang terlintas dalam pikiran saya adalah motor. Kemudian Tuhan berkata, apa yang kau dengar, itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Wah, ketika saya mendapat itu, saya bilang, yes Lord. Ketika kita mendengar sesuatu yang buruk, terus menerus, itu akan berpengaruh dalam kehidupanku. Kemudian saudaraku, saya mengambil satu putusan. Saya katakan kepada jemaat-jemaat saya, mulai besok tanggal 22, kita akan membuat program baca Alkitab selama setahun, setiap hari. Itu yang saya canangkan. Tuhan memberikan saya begitu ide yang begitu, saya katakan begitu luar biasa. Karena apa saudaraku? Banyak anak Tuhan, notabene Kristen, untuk baca Alkitab aja nggak sempat. Hanya baca Alkitab hanya di gereja, atau baca Alkitab ketika kita disuruh diberi tugas untuk membaca Alkitab. Dan banyak juga, coba perhatikan. Sekarang sekarang kita ada handphone, ya, handphone kudus yang ada Alkitabnya. Kemudian gampang mencari. Tapi coba, saudaraku, ketika kita memegang Alkitab, buku Alkitab, dan kita katakan, kita akan buka kitab Maliaki. Banyak orang mencari dari Kejadian sampai Wahyu. Mencari untuk mencari Alkitab Maliaki begitu susah. Kemudian kita buka kitab Yeremia. Mencari Yeremia, ada yang cari di Perjanjian Baru. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan katakan, kamu harus bawa jemaatmu membaca Alkitab setiap hari. Bagaimana caranya? Buat program. Akhirnya saudaraku, saya buat program itu. Dan saya sudah siapkan. Dan ketika saya masukkan ke dalam grup House of Grace, The Kingdom of God, jemaat merespons dengan begitu luar biasa. Mereka sudah mendaftar, saya ikut. Saya katakan, setiap hari harus absen. Harus membaca 5 pasal setiap hari. Dalam keadaan seperti gini, Bapak Ibu, adalah lebih baik kita banyak mendengar firman Tuhan daripada mendengarkan hal-hal yang menakutkan. Amin. Dan engkau akan melihat ketika engkau diisi oleh firman Tuhan, setiap hari imanmu akan bertumbuh dan engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Amin.
Itu yang Tuhan berikan pada saya. Dan saya katakan, yes Lord, aku akan lakukan itu. Dan kami sedang buat program itu. Dan saya percaya, banyak hal yang terjadi. Banyak hal-hal supranatural yang akan terjadi. Di antara jemaat yang rajin setiap saat membaca sesuai dengan pimpinan dari petugas program. Haleluya. Ya. Selanjutnya, hari ini ada kabar baik yang ingin saya sampaikan. Pesan yang luar biasa dari satu pribadi yang memiliki jawaban atas setiap masalah. Baik itu besar, baik itu kecil, bahkan di saat para ahli, para pemimpin dunia sudah merasakan tidak mampu, mereka katakan, kami menyerah. Pribadi satu ini sanggup memberikan jalan keluar. Haleluya. Yaitu Yesus. Yesus, Elohim, Bapa kita. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Saudaraku, mungkin sebelum wabah ini terjadi, kita terlalu sibuk dengan hal-hal untuk segala keperluan kita. Begitu kita melihat kehidupan kita setiap hari seperti diburu-buru, bangun pagi, seharusnya kita duduk berdoa. Kita nggak begitu, bangun pergi cepat lompat, mandi, kemudian kita bekerja. Demikian juga dengan ibu-ibu, bangun pagi seharusnya dia bisa merenungkan firman Tuhan, sebentar enggak, langsung lompat ke pasar. Dia katakan, aku harus siapkan makanan untuk suamiku, aku harus siapkan makanan untuk anak-anakku. Begitu sibuk, sehingga kita lupa untuk memberi waktu untuk Tuhan. Mungkin itu yang terjadi. Tapi mungkin saudara katakan, loh, Pastor Andri, saya nggak pernah tinggalkan gereja loh. Setiap minggu, saya juga datang, saya nggak absen, saya juga rajin persekutuan. Baik saudaraku, saya nggak akan menghakimi Anda, saya nggak akan menghakimi saudara. Saya hanya ingin kita merenungkan seberapa besar perhatianmu atau kasihmu kepada Kristus dibandingkan perhatianmu terhadap segala kebutuhanmu, terhadap segala apa yang kau perlukan. Seberapa banyak waktu yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Seberapa banyak waktu kita untuk bercakap-cakap dengan Dia. Contoh, saudara, seandainya Anda diundang oleh sahabat Anda yang sangat kaya untuk tinggal di rumahnya, bertamu dan tinggal, berlibur di rumahnya. Anda tentu akan merasa senang. Wow, kita akan tinggal di rumahnya. Rumah teman kita itu seperti hotel, begitu mewah, punya banyak pembantu, banyak pelayan. Kita akan berangkat. Kemudian Anda tinggal di sana sehari. Anda tidak ketemu karena sahabat Anda terlalu sibuk. Sehari Anda menikmati, 2 hari Anda bisa berenang di kolam renangnya, hari ketiga Anda juga belum bisa ketemu dia. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Tentu bagi kita, saudaraku, kita lebih baik berjumpa pribadi, bicara, kongko, bicara, ngalor ngidul, bercanda bareng. Itu yang kita perlukan, betul? Demikian juga Bapak kita. Dia tidak peduli, saudaraku, seberapa sibuknya engkau dalam pekerjaan, seberapa sibuknya engkau dalam pelayanan, tapi Dia ingin Anda memiliki hubungan pribadi yang sangat dalam dengan Tuhan. Saudaraku, saya tidak menjanjikan bagi saudara sebuah kehidupan yang tanpa krisis atau tanpa masalah.
tapi saya menjanjikan bagi saudara suatu jalan keluar, suatu cara untuk mengatasi setiap krisis, setiap masalah di dalam kehidupanmu. Saudara ingat, ada seorang yang bernama Marta. Tentu saudara tahu cerita ini. Marta dan saudaranya Maria. Haleluya. Siapa itu Marta Maria? Marta Maria itu adalah saudara Lazarus juga. Dan kalau kita tahu Marta Maria Lazarus, Anda tentu juga tahu di mana mereka tinggal. Mereka tinggal di satu desa kecil namanya Betania. Betania itu very close, sangat dekat dengan Yerusalem. Kurang lebih sekitar 4 km atau 5 km. Saudaraku, dalam cerita itu dikatakan apa? Pada satu saat Yesus, kita baca saja, Lukas 10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, dan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kampung itu bernama apa? Betania, karena Maria, Marta, Lazarus tinggal di Betania. Dalam bahasa Ibrani, Betania, Bet itu berarti rumah, Ani itu berarti orang miskin. Sama juga dalam bahasa Aramaik, itu Bet itu adalah rumah, Ania itu orang miskin, atau house of the poor, atau rumah orang miskin. Tempat di mana Yesus selalu tinggal pada waktu Yesus ke Yerusalem. Yesus sangat suka tinggal di tempat orang miskin, saudaraku. Nah, dikatakan di sana, perempuan itu, Marta itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta itu sangat sibuk melayani. Akhirnya apa, saudaraku? Perhatikan. Karena kesibukannya Marta itu sangat sibuk melayani siapa? Melayani Tuhan. Tentu karena dia menyambut Tuhan di dalam rumahnya, dia harus menyediakan makanan, dia harus menyediakan minuman, dia lakukan semua. Dia sibuk, sedangkan saudaranya Maria hanya duduk diam di bawah kaki Yesus. Nah, perhatikan. Akhirnya Marta menjadi frustasi dan mulai mengeluh kepada Yesus. Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudaraku, perkataan yang sama yang disampaikan oleh para murid ketika mereka menghadapi badai di danau laut Galilea. Yesus tertidur di buritan. Apa kata para murid? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perkataan yang sama. Maria katakan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku diam saja? Saudaraku, perhatikan ini. Di saat fokusmu beralih dari Kristus, maka engkau akan menjadi frustasi, engkau akan bimbang, dan kepercayaanmu pasti goyah. Hati-hati, seringkali kita sibuk sekali dengan pelayanan, sampai kelihatannya itu pelayanan untuk Tuhan, tetapi ternyata beda-beda tipis, saudaraku, bahwa pelayanan itu untuk kemuliaan kita sendiri. Supaya orang berkata, wow, luar biasa. Dia melayani begitu sibuk, pagi, siang, malam, dia melayani begitu luar biasa. Tapi hati-hati, saudaraku. Jaga itu. Saya tidak katakan Marta salah, no. Tapi jaga motivasi itu. Adakah engkau benar melayani Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan, atau engkau melayani karena itu terfokus untuk dirimu sendiri?
Ini yang akan menjadi satu perbincangan kita. Jangan pernah mengambil kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan, saudaraku, tidak penting seberapa hebat pelayananmu, tapi yang menjadi concern, menjadi kepentingan Tuhan, adakah itu untuk Tuhan? Bagi Tuhan, Maria mengambil tempat yang terbaik dan terindah. Dikatakan di sana, dia mengambil tempat yang terbaik. Dikatakan oleh firman Tuhan di situ. Karena apa? Maria duduk diam, menghabiskan waktunya bersama Tuhan. Haleluya. Maria rest atau Maria beristirahat di dalam kasih Bapa. Dia menikmati kasih Bapa yang begitu luar biasa. Sedangkan Marta, dia sibuk dengan pelayanannya. Haleluya. Karena Maria tahu bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kasih, ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Semua yang kita butuhkan ada pada Yesus. Jadi saudaraku, tinggal di dalam kasih Yesus. Haleluya. Amin. Supaya engkau kuat, tinggal di dalam kasih Yesus. Itu sebabnya saya mengundang jemaat GOG untuk setiap hari meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa di dalam keadaan seperti ini. Jangan berikan telingamu untuk hal-hal yang buruk. Jangan berikan matamu untuk melihat hal-hal yang buruk selalu. Tapi gunakan itu untuk merenungkan kasih Bapa yang begitu dahsyat. Engkau tidak akan pernah goyah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ketika saya bilang, engkau tidak akan pernah goyah, tiba-tiba Tuhan memberikan sesuatu kepada saya. Untuk the next program, untuk program yang mendatang, saya akan berbicara bagaimana hidup yang tidak tergoyahkan. Haleluya. Amin. Ya. Nah, kemudian saudaraku, engkau harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, engkau harus yakin, percaya, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupanmu. Di dalam hal apapun, Dia selalu menyertaimu. Kita akan baca satu cerita yang lain, tapi hal yang sama. Bunyinya adalah krisis. Matius pasal 14 ayat 22. Ini yang sering kita dengar, saudaraku. Sering kita membaca. Tapi kadang-kadang kita kehilangan makna daripada cerita itu sendiri. Ya, kita akan sama-sama mengingatnya. Nah, saudaraku, ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahulinya ke seberang. Cerita ini diawali ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, ingat cerita itu dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, oke. Saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan membahas hal yang ini sesudah peristiwa itu. Sesudah peristiwa itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Yesus yang perintahkan dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Mereka memberi makan, mereka menyuruh pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu-perahu muridnya sudah
beberapa mil jauhnya dari pantai. Dikatakan sudah berada kira-kira di tengah-tengah danau itu sendiri. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perhatikan saudaraku, dikatakan di sini diombang-ambingkan gelombang. Saudaraku, dulu ketika saya belum melihat secara pribadi bagaimana badai itu terjadi di Danau Galilea, saya anggap ya danau kurang lebih gelombangnya ya segitu aja. Tapi ketika saya berada di Danau Galilea, kami akan naik perahu karena biasa kita ikut program naik perahu namanya perahu Petrus, ya, karena perahu Petrus itu dulu menyeberangi Danau Galilea. Nah, ketika kami akan naik, saudaraku, terjadi badai yang begitu luar biasa dan sangat menakutkan. Karena gelombangnya itu kira-kira tingginya 2-3 meter, saudaraku. Dan begitu luar biasa ya, perahu itu diangkat, dijatuhkan ke bawah kembali, diangkat, dijatuhkan ke bawah kembali. Dan akhirnya kami tidak dapat menikmati naik perahu itu. Karena badai yang begitu luar biasa. Badainya begitu luar biasa. Nah, itu badai yang terjadi saat itu. Dan saya bisa melihat, merenungkan bagaimana murid-murid Yesus dengan kapal perahu yang begitu tidak terlalu besar diombang-ambingkan dengan gelombang yang begitu besar. Tentunya mereka sangat ketakutan. Mereka benar-benar dihantam oleh badai angin topan yang begitu luar biasa. Tapi perhatikan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Saudara-saudaraku, perhatikan cerita di atas. Mungkin saat ini keadaan saudara sama seperti para murid, sedang dihantam oleh badai, dihantam oleh angin topan, badai keuangan, mungkin badai sakit penyakit, badai ketakutan, badai depresi, atau apapun yang melanda saudara. Cari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada di tengah badai. Haleluya. Coba kita baca ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudaraku, di saat yang paling kelam, ya, di saat yang paling gelap, Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Bahkan Yesus datang menemui saudara. Itu sebabnya dikatakan now in the fourth watch, artinya dalam keadaan yang begitu gelap, tapi Dia tetap mengawasi, menjagaimu pada saat yang paling kelam. Dan ketika para murid melihat Yesus, mereka berteriak, mereka berseru, itu hantu. Saudaraku, ketika fokusmu kepada masalahmu, engkau tidak akan pernah melihat Yesus. Engkau akan melihat hal-hal yang menakutkan. Itu sebabnya tadi saya katakan, apa yang kau lihat itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Ketika kau mendengar suara-suara, mendengar hal-hal yang buruk, itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Engkau akan menjadi lemah, engkau menjadi down, engkau menjadi frustasi, depresi. Itu yang terjadi. Itu sebabnya saya katakan, cari Yesus. Lihat kepada Yesus, dengar suara Yesus, dan kau akan merasa kuat. Perhatikan ini. Ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku,
terjemahan ini saya kurang begitu suka, ya, karena dikatakan tenanglah. Tetapi kalau kita mau membaca dalam New King James Version, dikatakan di sana kan, be of good cheers. Itu diterjemahkan tenanglah. Be of good cheers itu artinya bersemangatlah. Bersemangatlah. Itu yang Tuhan mau. Di Amplified Bible dikatakan take courage, artinya teguhkan hatimu. Itu yang Yesus katakan. Dan dia katakan apa? Aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tapi Amplified Bible katakan, take courage. I am. Stop being afraid. Aku adalah aku. Jangan takut. Ingat perkataan Elohim kepada Musa di semak terbakar. Ketika Musa, siapakah engkau? Elohim hanya berkata, aku adalah aku. Saudaraku, di tengah badai, Elohim mengawasimu. Yesus mengawasimu. Tidak pernah sedetik pun engkau ditinggalkan. Perhatikan bagaimana cara Yesus mendatangi para muridnya. Ketika mereka dihantam badai yang begitu luar biasa. Bisa kita renungkan bagaimana Yesus mendatangi muridnya? Dia berjalan di atas badai. Badai begitu luar biasa, dia berjalan di atas badai. Ketika badai itu begitu menakutkan dan mengancam para murid untuk menenggelamkan mereka, dia datang untuk mengawasi dan menjaga, mengawasi, to watch itu mengawasi dan menjagai saudara. Dia berjalan di atas masalah keuanganmu. Mungkin saat ini keuanganmu kacau balau. Dia berjalan di atas masalahmu. Dia berjalan di atas sakit penyakitmu. Mungkin kau saat ini dilanda sakit penyakit wabah itu. Dia ada bersamamu. Dia ada untuk mengawasimu. Amin. Di saat kau khawatir, Yesus ada bersamamu. Dia berjalan di atas badai kehidupanmu. Saudaraku, Yesus berjalan di atas sakit penyakitmu. Yesus berjalan di atas stres dan depresimu, kekhawatiranmu. Yesus berjalan di atas segala masalah hidupmu. Haleluya. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, buanglah ketakutanmu tuh, buang ketakutanmu tuh, hei anakku. Aku di sini. I am. Aku adalah aku. Aku di sini. Haleluya. Buang ketakutanmu. Amin. Kita baca ayat yang ke-27. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut, atau bersemangatlah, aku ini. Di Amplified Bible katakan, teguhkan hatimu, jangan pernah goyah. Itu sebabnya saya katakan, imanmu akan teguh kalau engkau mendengar firman-firman Kristus. Tetapi imanmu akan goyah ketika engkau mendengar cerita hal-hal buruk. Setiap hari sekarang, TV, mass media tidak berhenti bicara tentang corona. Akhirnya engkau menjadi seperti orang paranoid, saudaraku. Ini yang terjadi. Itu mempengaruhi kehidupanmu. Tapi ketika engkau mendengar hal-hal tentang Kristus, aku menyertaimu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu, engkau akan kuat. Amin. Haleluya. Apa yang kau perlukan? Elohim katakan, aku tempat perlindunganmu, aku penyembuhmu, akulah Yehova Rafa, akulah Bapa yang menyediakan segala kebutuhanmu, aku adalah Yehova Jireh, aku adalah damai sejahteramu.
Jadi jangan takut, saudaraku. Bapa ingin engkau tetap teguh. Itu sebabnya Mazmur 91 katakan apa? Dari awal pertama, ketika COVID ini terjadi, wabah ini terjadi, Tuhan katakan, baca Mazmur 91. Itu janji penyertaanku. Itu janji penyertaanku padamu. Saudaraku, Mazmur 91, orang yang berlindung di dalam naungan Elohim, yang berlindung di dalam kasih-Nya, itu tidak akan pernah dipermalukan. Dan dia akan selalu teguh, dia akan selalu percaya bahwa Elohim yang kau percaya itu selalu menyertai kehidupanmu. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Hal ini seperti kedahsyatan malam. Terror by nights. Artinya apa, saudaraku? Banyak hal-hal yang kau dengar yang menakutkan hidupmu. Jangan takut, itu yang Elohim katakan. Dan jangan takut akan sesuatu yang kelihatan akan menghancurkanmu. Ekonomi, perekonomian dunia ini, jangan takut. Sebab dia adalah Yehovah Jireh. Dia adalah Bapa yang menyediakan segala kebutuhanmu. Jangan takut terhadap sampar, terhadap sakit penyakit ini. Saudaraku, perlindungan Bapa terhadap hidupmu, itu ya dan amin. Jangan semua ini membuat engkau menjadi paranoid. Elohim katakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudaraku, Dia selalu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagaimu. Dia selalu menyertai kehidupanmu. Haleluya. Ayat yang ke-28. Ini ayat yang sangat luar biasa, saya katakan. Karena di sini ada salah satu murid Tuhan yang begitu kontroversial, saya katakan. Dia selalu yang tampil nomor 1. Tetapi dia juga yang menyangkal Yesus 3 kali. Ingat ketika Yesus berkata, hari ini imanmu akan tergoncang. Tapi apa? Siapa yang muncul? Petrus. Dia kata, kalau mereka ini tergoncang imannya, aku tidak akan pernah tergoncang. Baru dia katakan itu, Yesus katakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan juga ketika Yesus menampakkan diri yang ketiga kali di Laut Galilea. Ketika mereka semalam, mereka adalah penjala ikan, mereka adalah nelayan yang luar biasa, Bapak Ibu. Mereka nelayan yang luar biasa. Semalam-malaman mereka berusaha menangkap ikan, tidak dapat apapun. Yesus katakan apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan mereka mendapat. Siapa yang terjun ke Danau Galilea? Petrus. Dan di cerita ini juga, ketika melihat yang datang Yesus, Petrus berseru, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Haleluya. Dia adalah murid yang, saya katakan murid yang sangat kontroversial, yang namanya Petrus. Kalau dia sampai katakan, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku datang berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, singkat aja, datang. Datanglah. Dan Petrus berjalan di atas air. Saudaraku, perhatikan. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Elohim. Yesus itu adalah Elohim sendiri. Dan kalau Yesus berjalan di atas air, tentu dia bisa. Amin. Tapi Petrus, siapa dia? Tapi perhatikan
perhatikan, ketika Yesus katakan, datanglah, Petrus turun dari perahunya dan dia berjalan di atas air. Bagaimana itu dapat terjadi? Bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air? Karena dikatakan di sana, matanya tertuju kepada Yesus. Petrus fokus kepada Yesus. Jadi secara praktis Petrus hanya memandang kepada Yesus. Ketika dia memandang kepada, perhatikan, ketika Petrus memandang kepada Yesus, maka Petrus menjadi seperti Yesus. Haleluya. Ketika Petrus memandang kepada Yesus, maka Petrus menjadi seperti Yesus, berjalan di atas air. Yesus berada di atas badai. Ingat, saat itu badai belum mereda, badai masih bergolak. Yesus berada di atas badai. Ketika Petrus memandang kepada Yesus, Petrus juga berada di atas badai. Haleluya. Dia berjalan di atas air. Tapi perhatikan, ketika Petrus melihat kepada badai, ingat, dan topan, Petrus menjadi takut. Saudaraku, ketika pandangan matamu beralih dari Yesus, engkau tidak lagi menjadi seperti Yesus. Seperti Petrus. Ketika Petrus memandang kepada Yesus, dia menjadi seperti Yesus, berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya kepada topan badai itu, dia kembali seperti Petrus, yang penuh dengan ketakutan. Petrus menjadi takut. Perhatikan, ketika pandanganmu beralih dari Yesus, ketakutan itu muncul. Ketika engkau tidak beralih dari pendengaranmu akan firman Kristus, di situ engkau juga tenggelam. Haleluya. Jadi ketika pandanganmu kembali kepada keadaanmu, kepada masalahmu, kepada sakit penyakitmu, kepada masalah keuanganmu, masalah di sekelilingmu, berita buruk corona, maka aku akan tenggelam. Haleluya. Amin. Tetap pandang Yesus. Apapun yang terjadi, pandang Yesus. Itu sebabnya saya mengencourage, menyemangati jemaat, baca firman setiap hari. Engkau tidak akan pernah kalah. Ketika engkau fokus kepada Kristus, engkau akan berdiri tegak. Haleluya. Haleluya. Perhatikan. Nah, saudaraku, seandainya tidak ada topan, tidak ada badai, danau itu mungkin begitu tenang, bahkan mungkin sangat tenang, tidak ada riak apapun. Dapatkah Petrus berjalan di atas air? Dapat? Gak mungkin. Jadi saudaraku, bukan keadaanmu yang membuat engkau dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika matamu tertuju kepada Yesus, maka engkau akan menjadi seperti Yesus, berjalan di atas segala masalahmu, segala badai. Ketika ketakutan mencengkeram hidupmu, maka imanmu hilang. Jangan biarkan masalah, badai, kekhawatiran, ketakutan menguasai hidupmu. Tapi biarkan Yesus yang menguasai hidupmu, maka engkau akan melihat hal-hal yang supranatural dan mujizat terjadi di dalam kehidupanmu. Haleluya. Jangan pernah bimbang, jangan jadi orang kurang percaya. Firman Tuhan katakan orang yang bimbang tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Itu tertulis di Yakobus. Bapak Ibu bisa baca, itu bukan kata saya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 7. Orang yang bimbang
tidak akan pernah menerima apapun dari Tuhan. Jadi yang pertama, fokus hanya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya penyertaan Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu di tengah badai. Perhatikan, Yesus perintahkan murid-muridnya untuk menyeberang lebih dulu. Apakah Yesus tidak tahu kalau murid-muridnya akan diserang badai? Tahu. Dia adalah Elohim sendiri. Tapi apakah Yesus biarkan murid-muridnya tenggelam? Tidak. Justru di tengah badai yang begitu dahsyat, di tengah topan yang begitu dahsyat, di tengah gelombang yang begitu luar biasa, dia berjalan di atas badai. Supaya apa? Supaya engkau mengerti bahwa badai apapun yang menimpa engkau, dia Elohim tidak pernah tinggalkan engkau. Dan dia akan selalu memberikan perlindungan. Haleluya. Wuhu, haleluya. Ya, yang ketiga. Jangan takut menabur. Engkau pernah mendengar cerita tentang Elia dengan janda yang di Sarfat, saudaraku? Janda yang begitu miskin. Tapi perhatikan, firman Tuhan berkata kepada Elia, bersiaplah, pergi engkau ke Sarfat yang berada di Sidon. Sarfat itu berada di daerah Sidon, saudara. Dan berjumpa dengan seorang janda di sana. Saudaraku, apakah di Yerusalem kekurangan janda? Mengapa Tuhan perintahkan Elia ke Sarfat? Mengapa Tuhan perintahkan Elia untuk menemui janda itu? Janda yang sangat miskin, yang bahkan dikatakan di sana engkau bisa tinggal di sana. Kita akan baca ya, saudaraku. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 mulai. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku, engkau tahu cerita ini. Janda itu sangat miskin. Tapi perhatikan, Elohim memerintahkan Elia ke Sarfat di Sidon. Sarfat Sidon itu kurang lebih di wilayah Libanon, saudaraku. Ada di wilayah Libanon. Itu jauh dari Yerusalem. Apakah di Yerusalem tidak ada janda? Tapi Tuhan mengarahkan pandangan matanya kepada janda yang di Sarfat. Kemudian, singkat cerita, Elia berangkat ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, oh ya, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perhatikan, saudaraku. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Elohimmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, karena tepungnya hanya sedikit dan sedikit minyak. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati.
Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Elia dalam bahasa Ibrani itu adalah Eliyahu, berbicara tentang Elohim. Dia katakan jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Wanita itu melakukan apa yang Elia katakan. Dia lihat tepung ini tinggal sedikit, minyak ini tinggal sedikit, tapi dia harus memberi kepada Elia. Dia buat, dia olah, dan dia berikan kepada Elia. Saudaraku, mungkin saat ini adalah masa-masa krisis. Mungkin dalam masa ini, saat ini, keuanganmu begitu mengkhawatirkan. Tapi ingat, jangan pernah takut untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya tidak memaksa saudara untuk mengirim transfer ke gereja. Saya tidak memaksa saudara untuk memberikan persembahan kepada gereja, karena saya tidak hidup dari keuangan gereja. Tapi saya ingin menyampaikan, ketika engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan. Mungkin kau katakan, hanya ini yang aku miliki Bapa. Aku tidak memiliki apapun. Saudaraku, berdoa, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan di dalam hatimu. Berikan, dan kau akan melihat pemeliharaan Elohim, pemeliharaan Yesus di dalam kehidupanmu. Tidak akan pernah engkau ditinggalkan. Itu janji Elohim yang saya tahu pasti pemeliharaannya begitu luar biasa. Dia akan menolong engkau. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia adalah Yehovah Jireh yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jangan pernah takut. Jangan pernah engkau menutup hatimu ketika Tuhan katakan, tabur, taburlah. Ketika engkau melihat saudaramu mungkin yang perlu bantuan, dan Tuhan katakan, bantu dia, bantu saudaraku. Jangan takut menabur. Engkau tidak akan pernah menuai kalau engkau tidak menabur. Itu sebabnya Galatia katakan, jangan sesat. Apa yang ditabur oleh orang, itu juga yang akan dituai. Jangan takut menabur, saudaraku. Dalam kehidupan saya pribadi, walaupun dalam keadaan yang mungkin kita katakan kurang, tapi Tuhan selalu memberikan kasih dalam hidupku, kasih dalam hidupku. Tuhan bisa memelihara jemaat-jemaat KOG begitu luar biasa. Dan saya katakan, Bapa, aku tidak mau jauh dari Engkau. Berikan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupanku. Pakai hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah doa yang harus kau sampaikan kepada Bapa. Jadikan aku berkat bagi banyak orang. Engkau percuma hidup di dunia kalau kau tidak berdampak kepada sesamamu. Tapi ketika hidupmu berdampak, itulah buah yang Tuhan sedang tunggu
Dia tidak perlu daun yang lebat, saudaraku. Dia perlu buah. Dia haus akan buah. Jadi fokus kepada Kristus. Nikmati kasih-Nya. Ketika kau menikmati kasih-Nya, imanmu tumbuh. Imanmu tidak akan pernah tumbuh kalau engkau tidak fokus kepada Kristus. Imanmu akan tumbuh dan engkau akan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan sesudah itu, ketika kasih itu ada di dalam hidupmu, pasti engkau akan menabur. Haleluya. Biarlah renungan pagi hari ini yang singkat boleh membawa kita semakin hari semakin dalam dengan Tuhan. Jangan dengar hal-hal yang buruk. Jangan lihat hal-hal yang menakutkan. Pandang saja Yesus. Jangan pandang badai itu. Pandang Yesus. Ketika engkau memandang Yesus, engkau akan melihat engkau berjalan di atas segala kemustahilan. Dan engkau akan mengenyam kebaikan Bapa yang begitu luar biasa. Engkau akan menikmati pengalaman-pengalaman pribadi bersama Dia. Saya menanti kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan yang mendengarkan program ini. Dan saya percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.